나 잘생겼다, 나 미남이다, 왜 말을 못하냐고! 그 이쁘면 팔자가 산업백. 네, 사장님. 손혜영 과장 결혼식 가. 근데 반지가 없네요. 어떻게 프로포즈를 했길래 반지가 없어도 승낙을 했어? 내가 뭘 한다고? 프로포즈 해야 돼. 그거를 나가. 그러니까 내가 세팅을 다 한다. 우리 지옥이 이혼이나 하죠. Kali ini Minit akan membahas drama Korea yang berjudul No Gain, No Love. Tanpa berlama lagi, episode 3, mari kita review. Haeyoung sedang memarahi Ji-uk karena penampilannya tadi begitu bersinar dan sangat tampan. Apa sih alasan Haeyoung marah? Ternyata tadi Ji-uk sedang mencoba jasnya dan hasilnya sungguh di luar dugaan karena ia sangat bersinar tampan, membuat para wanita menganga. Semua jas yang ia pakai membuatnya tambah keren dan super duper tampan. Yilin pun bertanya di mana keduanya bertemu, dan dengan nada serius Ji-uk mengatakan jika mereka telah kenal sejak kecil. Di tempat lain, ibu sedang menikmati membaca novel erotisnya milik Jaeyeon. Tapi Jaeyeon datang mengganggu, ibu pun langsung bersikap manis. Ibu lalu memperingati jika pemilihan satgas setelah kontes internal tidak boleh seorang wanita yang belum menikah. Jaeyeon pun protes dengan syarat itu. Terlebih selama ini ia menurut saja untuk tak dekat dengan wanita manapun, bahkan tak pernah berpacaran. Namun keputusan ibu sudah mutlak. Ibu juga meminta Kyu-hyun untuk waspada jika ingin mewarisi perusahaan karena suaminya alias ayah Kyu-hyun tidak mentolerir kesalahan orang lain meski Kyu-hyun adalah anak tunggalnya. Tapi siapa tahu, mungkin ada solusi yang lain, maka waspadalah. Yilin membuat suaminya ketar-ketir karena sebetulnya ia khawatir suaminya itu memiliki hubungan dengan Haeyoung karena Haeyoung adalah tipe ideal suaminya itu, dan ia pun lega karena Haeyoung akan menikah. Kini Haeyoung kebingungan bagaimana Ji-uk memiliki dua sisi, satu tampak lusuh dan yang satunya sangat bersinar. Namun katanya Ji-uk, nenek pernah berpesan jika memanfaatkan ketampanan hanya akan menyulitkan hidup saja. Dan kini Haeyoung mulai membagikan undangan pernikahannya. Ia juga memberikan pada Kyu-hyun, juga sekretarisnya. Kyu-hyun lalu meminta sekretaris untuk datang menggantikan dirinya. Sementara itu, An Woo-jae mencoba mempermalukan Haeyoung lagi karena melihat Haeyoung tak memiliki cincin di tangannya. Jadi bagaimana dengan sebuah lamaran? Semuanya juga ikut heran. Tapi untungnya Haeyoung bisa kalem meminta semua memastikan saja nanti di pernikahannya. Dan kini Haeyoung membujuk Ji-uk untuk mau lamarnya. Itu semua untuk kegunaan video di pernikahan nanti. Ji-uk pun langsung mengusir Haeyoung tanda tak setuju meski ia sempat berdrama heboh. Di tempatnya, Ji-uk lagi-lagi diganggu terus oleh wanita yang ada di Kanada itu. Maka dari itu, ia pun mengatakan jika akan menikah agar tak diganggu lagi. Dan akhirnya Haeyoung membuat video pernikahannya sendiri, bersenang-senang ke berbagai tempat seolah sedang bersama kekasihnya. Padahal aslinya ia sedang seorang diri, membuat orang sekitar sana keheranan. Lalu memperlihatkan video itu pada adik-adik angkatnya. Tapi mereka tak suka karena mata Haeyoung terlihat kosong. Dan bak disambar petir. Kyu-hyun tak sengaja menemukan tablet milik ibu dan membaca novel erotisnya itu. Kyu-hyun pun kena mental dengan setiap kalimat dalam novel itu. Bahkan ia sampai meninggalkan komentar yang sangat pedas untuk sang penulis. Kini Haeyoung membeli cincin pernikahannya sendiri, sedangkan untuk mempelai pria ia hanya akan menyewanya. Haeyoung lalu menyempatkan untuk datang ke tempatnya Ji-uk. Awalnya ia ketakutan karena tiba-tiba terkunci di dalam tos serba. Namun ia sungguh terkejut karena ternyata Ji-uk membuatkan kejutan dengan membuat lamaran untuknya. Menyiapkan jelly pang-pang kesukaannya, juga tak lupa dengan cincin jelly.
Jiuk penuh misteri, ia bercerita jika ia pun harus menikah untuk menghindari seorang wanita. Dan acara lamaran itu diawasi langsung oleh adik-adik angkatnya. Kali ini mereka pun puas karena tatapan Haeyoung terlihat penuh cinta. Dan akhirnya pernikahan pun digelar. Han Woo-jae tampak terpukau karena Haeyoung begitu sangat cantik. Haeyoung memutuskan tak memakai ruang tunggu pengantin. Dan ia seorang diri menyapa tamu di aula tanpa kehadiran mempelai pria. Karena sesuai rencana untuk meminimalisir kemunculan mempelai pria. Dan karena ruang tunggu ternyata dia sediakan untuk ibunya agar bisa bertemu lagi dengan para anak angkatnya yang terdahulu. Dan Haeyoung pun mulai menitikkan air mata karena melihat calon pengantin lain diantar oleh ayah, sedangkan dirinya seorang diri. Meskipun pernikahan palsu, tapi saat berjalan di altar, Haeyoung benar-benar menangis di pernikahannya. Dan sampai pernikahan pun berjalan lancar. Di acara pernikahan tadi, ternyata terkuaklah sebuah rahasia. Jika Jiuk ternyata mengenal ibu kandungnya Haeyoung. Ia bahkan memanggilnya dengan sebutan ibu. Jaeon tersipu malu begitu melihat Yoo Ha-jun ada di hadapannya. Ternyata mereka teman SMA dahulu. Ha-jun pun menawari Jaeon untuk ikut kontes menulis di tempatnya bekerja. Karena setahunya Jaeon suka menulis cerita anak-anak. Jaeon bingung bagaimana harus mendeskripsikan novel yang selama ini ia buat. Dan baru saja tadi menikah. Kini Jiuk dan Haeyoung pun bercerai. Mereka pun hendak berpisah, tapi Yilin dan Woo-jae malah melintas. Ditambah mereka pun akan ke hotel yang sama yang akan Haeyoung datangi. Mau tak mau mereka tak jadi berpisah. Sialnya lagi, Yilin terus menyapa mereka di hotel. Bahkan kamar mereka pun bersebelahan. Yilin benar-benar mengganggu rencananya Haeyoung saja. Jiuk pun jadi tak bisa kabur. Akhirnya mau tak mau ia harus menginap. Dan episode 3 pun berakhir di situ.